Sebab yang saya tahu tak ada seorang pun yang luput dari dosa. Dan tidak ada juga orang yang tebal dengan yang namanya dosa. Mau dia pendeta, mau dia jemaat, semua sama bisa jatuh dalam dosa. Tergantung bagaimana kita merespon dalam setiap masalah yang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat firman Tuhan bahwa iblis seringkali mencoba agar kita jatuh. Iblis seringkali membuat kita jatuh. Karena apa? Iblis bilang gini di dalam firman Tuhan bahwa iblis itu seperti serigala yang sedang memamau. Dia mengintip celah
Sehingga kalau saya seringkali kasih tahu ini sesuatu hal yang sangat penting ya, yang harus ditelaah. Bahwa sebenarnya seringkali saya sampaikan, tersenyum siapa tahu yang terakhir. Kadang-kadang kita lupa bahwa itu hari terakhir. Ya, kita nggak tahu kapan kita berakhir, tapi kita selalu biasa-biasa aja dalam mengerjakan segala sesuatu. Saya sampaikan kepada kita bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dengarkan, ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa semuanya itu untuk membangun kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Ya, menjadi jauh lebih baik. Sehingga yang kita katakan semuanya adalah yang terbaik. Yuk kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membaca ayat ini ayat demi ayat. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita akan lakukan firman Tuhan. Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang itu dan dari gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir nampak juga lalang itu, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kami mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Puji Tuhan. Ada seorang tuan tanah yang menabur benih yang baik. Dia suruh kepada anggotanya untuk menabur benih yang baik. Seorang pemimpin, dia berkata harus menabur benih yang baik. Makanya ada pujian, janganlah jemu berbuat baik. Bapak Ibu baik, baru saya baik, maaf, itu bukan baik namanya. Bukan baik. Bapak Ibu baik kepada saya, lalu saya berbuat baik, maaf, bukan tipe anak Tuhan yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, saya cari kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, tapi Bapak Ibu, saudara-saudari tetap baik kepada saya, itu baru dinamakan baik. Itu baru dinamakan baik. Nah, seorang tuan ini menyuruh anggotanya untuk menabur benih, tetapi ada orang yang sengaja menabur benih yang tidak baik. Menabur benih yang tidak baik, bahkan dimanapun itu, di ladang, baik di gereja, baik di mana saja, saya sampaikan kepada kita, itu pasti akan tumbuh. Tidak akan pernah nggak tumbuh. Tumbuh. Tapi firman berkata apa? Yang dia katakan, anggotanya berkata, apakah aku harus mencabut atau tidak? Tuhan bilang jangan cabut. Saya tanya dengan Abraham. Apa kata Abraham? Tuhan, ada di Sodom dan Gomora, di tahu Sodom dan Gomora itu adalah negara yang paling bejat, paling jahat.
jahat, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, Sodom dan Gomora. Tapi apa kata Abraham? Tuhan, kalau ada 10 orang, apakah kau masih menghancurkannya? Apa kata Tuhan? Tidak, aku tidak akan menghancurkannya, kata Tuhan. Karena Abraham, Tuhan tahu kepemimpinan Abraham, rasa cinta Abraham kepada jiwa-jiwa itu adalah baik, sehingga dia berusaha untuk tidak menghancurkan Sodom dan Gomora. Ternyata tidak ada 10 orang. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau 5 orang bagaimana? Tuhan bilang, aku tidak akan menghancurkan nanti 5 orang pertama. Tuhan tahu hatinya ada di sana. Lot, keluarganya. Dan Tuhan janjikan Lot tidak akan binasa. Lot tidak akan binasa. Dan Tuhan menggenapinya. Kepemimpinan Abraham begitu luar biasa. Dia sangat menyayangkan, sekalipun Sodom dan Gomora itu tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi Abraham masih memperhitungkan. Iblis selalu mencoba agar kita jatuh. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus punya hidup bersih. Itu yang pertama, bersih. Amin. Bersih. Untuk hidup bersih itu harus ada pengujian dari Tuhan. Saya seringkali nonton drakor di drama Korea. Tapi latarnya tidak lain. Saya suka drakor ini karena apa? Karena di tengah persoalan kehidupannya, walaupun dia tertekan yang luar biasa, tapi dia masih bisa senyum. Dia kan bisa dia terus senyum. Kalau ada seringkali dulu lain katanya nyanyinya lain dulu, lain sekarang, ini hidup di ladang Tuhan yang penuh damai, lupa dan penuh sentosa, ku merasakan, katanya ya, itu pujiannya. Hidup bersih, pengampunan, minta ampun kepada Tuhan. Firman berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, maka aku Bapakmu yang kasih dan adil, bagi orang yang minta ampun aku akan memberikan pengampunan. Sekalipun mungkin kita menyuci gelas itu sebersih mungkin, tapi kalau ego itu jorok, dimasukkan aqua sekalipun walaupun dituang dia tetap jorok, sekalipun aqua yang dia masukkan. Nah itu sebabnya hidup harus bersih. Lewat apa? Pembaharuan setiap hari, dibaharui setiap hari. Amin. Amin. Diperbaharui setiap hari, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Sehingga hidup kita pasti bersih. Selain daripada hidup bersih, untuk supaya kita tidak jatuh di dalam dosa berulang-ulang, hiduplah dari firman. Ya. Hiduplah dari firman. Bagaimana daging ini bisa hidup? Jawabannya hidup dari apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bagaimana supaya daging ini bisa hidup, bisa kuat? Maka hidup dari nasi, Bapak Ibu saudara-saudari, nasi. Taruh baginya sini.
bikin andalimannya. Oh, ini aja kita firman. Paling mentok makan ikan asin itu mahal sekali. Nah, itulah caranya supaya daging kita ini bisa hidup, maka hiduplah dari nasi, hiduplah dari kaki. Karena hidup itu bukan dari roti saja, kata firman, tapi dari kaki. Ceci, tahu isi, bakwan. Maka daging bisa hidup. Nah, sekarang topiknya adalah hidup dari firman. Kalau hidup dari firman, maka roh itu harus hidup. Saya katakan kalau roh ada dalam hidup kita, jangan ada pancuran dua rasanya, tapi satu rasanya. Amin. Amin. Kalau rasanya manis, maka dia harus manis. Kalau rasanya pahit, maka dia harus pahit. Jangan pahit manis, jangan asam asin manis, jangan. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya harus bisa membangun persatuan, membangun orang lain. Kalau nggak bisa membangun orang lain, sangat bisa ya. Kadang-kadang kita lemah, tapi bukankah kita harus berjaga-jaga, harus berhati-hati untuk membangun persekutuan dengan orang lain. Itu sebabnya hukum terbesar itu adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hukum lain, tidak ada. Cuma satu hukumnya dalam firman, kasih. Saya pernah katakan kasih itu adalah menguntungkan orang lain dan kita rugi. Kalau nggak rugi, impas. Ini yang harus kita mengerti, kita harus pahami dalam firman Tuhan. Yang paling sering rugi yang mengundi surga. Itu yang percaya. Sama-sama kita yang rugi siapa? Tuhan menangis atas setiap perbuatan kita yang merugikan. Tuhan menangis, Dia bersedih. Saya katakan kepada kita, firman tidak bisa dicantumkan oleh siapapun. Sebab firman itu Allah, Dia dan Amin. Firman itu hidup. Masih ingat Zakaria ketika disampaikan bahwa kau akan memiliki seorang keturunan, dia tak percaya dengan firman, dia melawan firman. Maka Tuhan ditampeli langsung jadi bisu, tidak bisa berkata. Sesuatu hal yang baik kalau kita tidak diterima, jangan sakit hati. Saya pernah saya saksikan itu. Hari Minggu ini istri saya. Hari Minggu ada yang kerja di depan rumah kita. Itu aku bilang, ayo buat dia. Nah, aku kerja buat dia. Aku bilang, mau salah. Gitu pulang dari gereja langsung mendengar, nami dari rumah sakit. Kenapa jadi? Maka terdengar di rumah Tuhan itu orang yang mengaku diberkati orang yang memberkati. Berbahagia menjadi anak Tuhan, amin. Berbahagia menjadi anak Tuhan, anak yang luar biasa, anak yang hebat. Selain dari kita hidup dalam firman, selain dari kita harus bersih, maka kita yang ketiga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku firman.
tergenapi firman Tuhan bahwa pada akhir zaman nanti manusia akan mementingkan diri sendiri. Orang tidak peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai pakai rasio, pakai pikiran sendiri, tak lagi pakai hati. Padahal firman harus pakai hati, bukan pikiran. Kalau pikiran bagaimana saja tidak terus, dipastikan. Nah itu sebabnya kadang-kadang aku bisa emosi di dalam kamar mandi untuk diri sendiri. Kadang aku emosi dengan diri sendiri. Karena otak ini lain sama hati. Otakku mau meracuni hatiku, hatiku mau menghantam otak. Makanya dalam internet otakku yang salah mama, otakku ini. Ini harus kita kerjakan. Selain pada bersih, maka hiduplah dari firman, maka menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang akan terjadi kita harus bangkit. Ya, kadang-kadang masalah itu nggak perlu ditangkap, nggak perlu. Kadang-kadang masalah sekali lagi nggak perlu ditangkap. Kita bisa belajar di sana untuk tampil lebih daripada pemenang. Tampil bisa mengalahkan diri ini. Ya, itu yang paling penting. Bisa mengalahkan diri, harga diri. Bisa mengalahkan, kan kita selalu berdoa, ya Tuhan, maka semakin besar di hatimu, aku semakin mengecil. Dikecilkan sini, bisa. Tapi doa, biarlah engkau membesar dan aku semakin mengecil. Susah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalamnya nggak susah, nggak susah, semua gampang. Kita bisa membuat diri kita emosi, kita juga bisa menenangkan diri kita. Daud berusaha, dia udah menang dia. Tenanglah jiwaku, tenanglah katanya. Susah. Ngatur orang gampang, ngatur diri susah. Terus terang, saya juga berdoa terus, Tuhan tenangkan jiwaku, tenangkan jiwa. Susah menenangkan jiwa, benar. Ya, susah. Tapi kalau bisa, wow, dasar luar biasa. Bukan nggak bisa, bisa. Kalau untuk saya lagi bisa. Saya hari ini sungguh sangat bisa menenangkan diri saya. Walaupun banyak masalah yang saya hadapi, saya bisa tenangkan diri saya. Saya berdoa untuk terus hidup tenang. Hiduplah tenang. Tapi kadang-kadang hati-hati dengan ketenangan. Karena air yang tenang siap menghanyutkan. Hati-hati dengan ketenangan. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menolong kehidupan kita. Semua ada waktu. Dikatakan indah tepat pada waktunya. Ya. Nah, indah tepat pada waktunya ini kadang-kadang tak sabar, ya kan? Seperti apa tuh? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Nah ini. Ya. Tapi Tuhan benar dia. Sehingga apa dikatakan? Sekalipun Tuhan marah, tidak sembarangan berbicara ini Bapak Ibu Saudara. Atau aku kayaknya adalah seorang hamba Tuhan yang sekalipun dia nggak tahan melihat orang lain sehingga ditegur oleh Tuhan. Apa katanya sekalipun orang tidak berbuat, menjadi itu
tidak menghasilkan, tapi gunung batuku Allah tetap selama-lamanya. Ini yang harus dikerjakan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Lalap dan gandum, kalau dari kecil tumbuh bersama, kita nggak tahu yang mana gandum yang mana lalap. Ada yang tahu gandum dan lalap mesti cari atau cari kunyit, diteliti dulu. Kalau tumbuh bersama. Tapi setelah tumbuh dan tinggi, apa kata ayat 30? Ayat 30 katakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalap itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dengan arti Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bisa melihat gandum itu akan kalau berisi dia akan merunduk, merunduk. Banyak orang nggak punya isi, dia tegang seperti lalap. Semalam komunikasi dengan seorang sains ini orang hebat. Saya bangga bisa bertemu dengan dia. Dia ceritakan pengalaman kehidupannya. Perusahaannya hancur, habis total. Dia bilang hidup ini harus semangat. Hidup ini saya ingatkan kembali. Hidup ini harus semangat. Hidup ini harus belajar. Jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Dia bilang gitu sama saya. Dan dia kasih tahu tentang prinsip-prinsip kehidupan. Saya terinspirasi dengan dia. Ada inspirasi yang saya dapatkan, ya, dan harus saya kerjakan. Harus, ya. Itu yang membuat saya menjadi semangat, ya. Harus saya kerjakan. Aku bilang sama istri, aku dapat berkat, aku bilang ada berkat yang sudah diberikan. Ya, selain dia berbicara kepada saya, dia kasih saya berkat. Wah, luar biasa, ya. Saya sangat senang. Bukan karena berkatnya, tapi dia kasih saya inspirasi. Inspirasi itu memberkati gaya hidup saya untuk lebih bersemangat. Jadi kalau ada teman kita yang jadilah inspirasi buat dia. Nah, ini jadilah inspirasi buat dia. Jangan hakimi dia, karena Tuhan bilang aku adalah hakim yang sesungguhnya. Ya, aku adalah hakim yang sesungguhnya. Karena apa? Karena kalau terjadi musim penyepian, maka yang kosong itu akan terbantah. Dan sudah pasti. Musim menuai akan diselesaikan, gandum akan disimpan, tapi lalap itu akan dibakar. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang benci terhadap dosa. Ya, benci terhadap dosa. Itu sebabnya kalau mau doa, doanya jangan segala pas setelah masalah iblis yang ingin mengganggu, memperandakan, kami hancurkan. Hebat kali hidupmu. Naik pangkatnya. Karena nggak bisa dihancurkan. Sampai mau menjemput kita pun tak bisa iblis dihancurkan. Karena nggak layak. Tapi iblis kami usir. Itu yang benar. Karena apa? Kita Wahyu dalam Kejadian itu ada 4 gelombang. Gelombang pertama ada 4 materi dalam
dalam kitab Wahyu. Materi pertama dalam kitab Wahyu, dalam Wahyu pasal pertama, di situ akan berbicara tentang pengangkatan. Bahwa anak Tuhan itu ada diangkat, akan diberikan sayap berunasi, akan Tuhan singkirkan. Yang dua orang penggiring di ladang, satu akan tidak nampak. Dua orang dalam rangkap, satu tidak akan nampak. Dia akan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, pelajaran Wahyu, kitab Wahyu. Yang kedua, kerajaan antikris. Itu sebabnya anak Tuhan tidak akan menikmati yang namanya antikris. Karena apa? Sudah disingkirkan pada waktu gelombang pertama. Gelombang kedua itu antikris. Ya, di sana akan ada penyiksaan. Di sana akan ada penderitaan. Ya. Karena apa? Karena susah. Ya. Lebih sadis dari metode Jepang, lebih sadis dari metode PKI, lebih sadis. Ya, itu masih gampang itu. Lebih sadis, lebih dari itu. Gak mungkin aku mau ikut antikris, gak akan mau aku dicap. Iya. Kalau ditunjukkan satu dari anaknya, kira-kira sanggup? Ya udahlah, caplah aku katanya, dicap, antikris. Cap, dan orang antikris apa katanya? Capek kali mulai dari dia, cepat masuk neraka, bunuh dia, dan cari jalan yang lain. Ya, cari jalan yang lain. Nah itu sebabnya saya katakan Tuhan tidak bisa masuk ke zaman antikris. Yang ketiga, dalam kitab Wahyu itu yang ketiga, kerajaan masa tribulasi. Tribulasi itu ya peperangan Armageddon namanya. Armageddon itu kuasa iblis di sana diikat, ya. Diikat, sudah dibelenggu, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Kuasa iblis itu sudah nyaris diborgol oleh Tuhan dan tidak bisa dilepaskan oleh siapapun. Lalu masih yang keempat, kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu anak Tuhan yang ada di sana, yang masih kalau dia mau melakukan dosa, maka Tuhan habiskan dia supaya jangan terimbas pada dosa. Itu kita Wahyu, saudara-saudara. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang benci kepada dosa. Pertanyaannya, apakah kita adalah orang yang percaya? Apakah kita benci terhadap dosa? Masihkah kita benci atau masih cinta sama dosa? Berkali-kali kamu, kata berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali kita gagal. Amin. Tapi hati punya respon. Tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Amin. Bukan berarti anak Tuhan tidak bisa jatuh. Semua bisa jatuh. Pendeta sekalipun. Ya, pendeta sekalipun bisa jatuh. Siapa saja mau cari yang sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Jangan minta kesempurnaan kalau kita pun tidak sempurna. Seringkali kita minta orang lain sempurna, sementara kita sendiri tidak sempurna. Dan kadang-kadang orang yang kepepet, kadang-kadang terlibat dalam dosa. Ya, orang yang sedang terjepit, kadang-kadang terlibat dalam dosa. Itu sebabnya ada yang namanya perkebunan. Ya, ada yang namanya perzinahan. Ada yang namanya narkoba, macam supaya tenang otakku ini. Sekali dulu bisa, sekali lebih, sekali lebih, kali lebih dua, bisa
sekali lebih, ada lebih. Satu dulu yang baru dua, habis dua baru tiga. Makanya nyanyi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Orang yang menikmati dosa ini sebenarnya adalah orang-orang yang sudah dicuci otaknya oleh iblis. Ya. Sudah dicuci otaknya oleh iblis. Sehingga apapun yang disampaikan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Sama seperti siapa? Firaun. Berkali-kali firman itu datang, berkali-kali mujizat itu datang, berkali-kali tunai itu datang. Oh, tetap dia mengeraskan hati, tetap keras hatinya. Walau berkali-kali. Sehingga apa? Sehingga Tuhan binasakan kehidupan. Tuhan binasakan kehidupannya. Sebagai orang yang percaya kita harus sadari bahwa kita bisa jatuh. Itu sebabnya Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, karena iblis pun menyamar mencari apa Bapak Ibu Saudara? Mencari malaikat, ya kan? Berjaga-jaga. Karena iblis pun bisa menyamar mencari mereka. Saya benar. Ayat Islamnya berkata pada akhir zaman nanti akan ada nabi-nabi. Ini firman, bukan saya yang menyampaikan Bapak Ibu. Akan ada nabi-nabi palsu. Itu sebabnya standar kebenaran itu hanya firman Tuhan. Itu standar kebenaran. Kebenaran boleh disampaikan sama orang lain, tapi kalau kejahatan jangan sampaikan sama orang lain. Jangan berantem nanti kita. Kebenaran disampaikan sama orang lain. Ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebab iblis inilah musuh kita, Bapak Ibu. Dia nggak nampak tapi hasil kerjanya nampak, nyata hasil kerjanya. Ya, karena iblis tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan, memporak-poranda. Ini tugas iblis, menghancurkan setiap anak-anaknya, mencerai-beraikan setiap anak-anaknya. Jangan mau kita dipecahkan oleh iblis. Kita harus bisa bersama tetap kuat, saling mendukung. Bukan saling mengikut, saling mendukung kita. Makanya ada nyanyi yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta diceritakan perbuatannya baik. Maka semua anak kita berkata, Hosana, Hosana bagi
Yesus selalu menyertai kita dengan kuasanya. Tapi kita harus bertindak dengan hati-hati. Bertindaklah seluruh dengan firman. Tapi kadang-kadang kalau pendeta itu bohong itu, terserah mau bilang apa. Manusianya yang di kampung sana orang Barat kalau udah makan dia apa bilang? Apa bilang? Mereka kalau udah makan dia apa bilang? Mereka orang Barat di kampung sana bilang ini aktif deh. Tanggal main. Tunggu tanggal main. Sekali lagi roh menurut, tapi daging lemah. Maka hati-hatilah, kata Bang Nabi, waspadalah, waspadalah. Ya. Hari ini firman bilang hati-hati, bukan waspada, hati-hati. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan pinggulmu. Ya, yang apa yang berbeda? Didengar, yang baik aja dengar. Yang baik aja. Ya, karena firman itu selalu perkataan yang baik. Puji Tuhan, saya hendak pemain musik untuk maju ke depan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga. Kasih yang Yesus